Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada pagi hari ini tanaman semangka ini berumur 21 hari setelah tanam. Kemudian untuk melonnya jarak 5 hari berarti 26 hari setelah tanam. Oke, coba saya cek kondisi tanaman melonnya. Alhamdulillah tidak ada kutu kebulnya. Nah, ini ada satu, ternyata masih ada. Berarti kalau ditemukan satu di sini, pastinya ditemukan juga di tanaman yang lainnya. Intinya kita harus waspada gitu aja. Berarti kalau masih ada ditemukan satu, walaupun cuma satu, itu mewakili tanaman yang lain. Jadi penyemprotan harus tetap rutin. Jadi nggak usah panik ada kutu kebul. Jadi yang penting sudah disemprot, dia akan mati baik itu secara pelan-pelan ataupun secara langsung. Jadi tergantung insek yang digunakan. Seperti terlihat di sini, dua tanaman semangka ini tampak berbeda. Jadi yang ini tampak mulus seperti ini, kemudian yang ini daunnya ini agak mengkerut, kemudian hijaunya juga lebih tebal. Ini seperti yang biasa saya uraikan di video-video sebelumnya. Ini juga berlaku untuk melon ya. Jadi ini sempat terkena kutu kebul, kemudian pupus sempat berhenti berjalan, namun ini sudah menunjukkan tanda-tanda pulih. Akibat dari pupus berhenti jalan, ini batangnya pecah. Jadi ya, kalau ada yang tanya batang pecah kenapa, kemudian ini kondisi lebih parah bisa menyebabkan pori-pori daun pecah juga. Jadi mirip jamur padahal bukan jamur. Tapi ini pupusnya sudah terlihat normal lagi, jadi tidak masalah. Jadi hamanya sama ya antara melon dan semangka ini. Hama utamanya ya tetap itu saja. Pokoknya kalau ditemukan ada daun yang agak mengkerut, kemudian ruas-ruas memendek, pupusnya berhenti, itu tandanya tanaman diserang oleh hama kutu kebul, atau biasa juga disebut dengan kutu putih. Jadi untuk tanaman semangka ya, ini umur 21 ideal seperti ini. Jadi umur 21 itu dia sudah turun dari mulsa, sudah nyampe seperti ini. Nanti di umur ke 27 biasanya sudah sampai di sini. Jadi kalau sudah sampai seperti ini akan sangat cepat sekali. Jadi satu hari satu malam itu bisa satu jengkal ini pertumbuhannya. Besok segini, besoknya lagi segini, terus jadi sangat cepat kalau sudah mencapai tahap ini. Jadi harus selalu diperhatikan kondisi tanamannya, harus benar-benar sehat, bebas dari penyakit. Jadi ini dulu di topping ya, jadi batang utamanya dipotong, kemudian ini rencana akan dirawat 3 jalur. Untuk yang tanaman tengah seperti ini, tiga cabang yang dirawat. Kemudian yang mepet bersampingan bersebelahan sama melon ini nanti cukup dua jalur. Jadi antara 2 jalur sama 3 jalur, kalau menurut saya tidak masalah. Jadi coba saya lihat. Nah, ini bekas batang utama yang dipangkas. Kemudian ini batang samping 1, 2, 3. Jadi seperti ini. Kalau dipangkas batang utama atau disunat atau ditopeng, itu tanaman akan terlihat lebih subur, lebih kokoh pertumbuhannya. Batangnya akan
besar, dan itu salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pembesaran buah. Jadi kalau batangnya 3 kemudian besar-besar kokoh, maka kemungkinan buahnya juga akan besar-besar. Jadi kalau kita ingin buahnya itu grade A semua, lebih baik dalam satu pangkal seperti ini, walaupun ada tiga cabang, buahnya satu itu akan mudah untuk dibesarkan. Jadi hampir bisa ini ya, dipastikan buahnya masuk grade A asalkan tanamannya sehat. Tapi kalau dibuahkan 2 atau 3, belum tentu bisa A semua. Kadang dua-duanya B, satunya A, satunya B, kadang dua-duanya C, kadang ada juga yang bisa buah 2 super semua, tapi persentasenya kecil. Tapi tergantung kondisi tanah juga. Biasanya di tanah-tanah yang lama menganggur atau tanah perkebunan yang istilahnya tanahnya masih muda, itu potensi hasilnya lebih tinggi. Jadi walaupun dibuahkan 2 atau 3 dengan pupuk yang cukup, biasanya tetap bisa besar buahnya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.